Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gentayangan, jumpa lagi dengan gua Om Adi di channel favorit kita Gentayangan. Apa kabar Sobat Gentayangan hari ini? Gue berharap lu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga lu semua dapat menjalankan aktivitas lu dengan prima. Dan sekarang, siapin diri lo untuk merenung. Sobat Gentayangan, kali ini Gentayangan kedatangan narasumber baru ya. Narasumber yang akan berbagi cerita, kisah-kisah misteri, dan pengalaman-pengalaman gaib yang pernah dialami gitu ya. Nah, gue juga belum tahu ceritanya mengenai apa ya. Yang pasti menarik sekali untuk diikutin ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan narasumber kita ya. Di sebelah kiri gua sudah ada Mbak Dini ya. Hai. Mbak Dini namanya ya. Mbak Dini apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Om Adi apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik ya, udah lama kita nggak ketemu. Yes. Mbak Dini sekarang masih tinggal di Depok ya? Iya. Oh, masih ya? Ngekos di Depok. Oke. Terus kegiatan sehari-hari sekarang? Ya biasalah, budak korporat. Bekerja ya? Kerja aja. Oke. Kali ini Mbak Dini mau cerita apa tuh? Kali ini gue akan cerita tentang pengalaman gue di rumah yang lama. Ya rumah tante sih sebetulnya, yang memang gue udah lama tinggal di sana gitu. Kebetulan adalah beberapa cerita gitu tentang kejadian mistis di rumah itu. Wow, kayaknya seru nih Sob. Oke Mbak Dini, langsung aja coba diceritain, gue udah gak sabar denger nih. Oke, jadi ceritanya itu sekitar tahun 2019 ketika gue kuliah itu, gue stay tuh di rumah tante gue di sana gitu. Karena memang di rumah itu waktu itu cuman ada 4 orang doang. Jadi sepupu gue sama suaminya dan juga anaknya gitu. Waktu itu anaknya masih 1 sih, jadi memang mereka bertiga sama ada saudara juga yang stay di sana gitu. Sepupu gue gitu. Jadi rumahnya ini di daerah Jagakarsa lah ya. Dia dua tingkat. Jadi di atas itu sepupu gue yang stay. Gue itu sama. Jadi gini, di rumah itu ada 2 sepupu gue. Yang pertama itu yang memang udah berkeluarga, yang punya anak 1 itu. Dan yang kedua ini sepupu gue ini yang memang punya rumah itu gitu. Dia tinggalnya di atas. Okay. Nah, gue sama sepupu gue yang sudah berkeluarga, kita itu nempatin lantai 1 gitu, beda kamar. Kamar gue ada di sini, yang sepupu gue yang udah nikah kamarnya di sini gitu. Okay. Kalau misalnya dari ya sejarahnya sih sebetulnya rumah itu waktu itu dibeli sama tante gue itu yang memang rumah second. Gitu. Rumah itu memang rumah lama, ada sekeluarga juga yang pernah nempatin rumah itu. Cuman gue lupa tahun berapa dibelilah rumah itu sama tante gue gitu. Memang dari dulu rumah itu memang kesannya itu bukan horor sih, cuman lebih gelap gitu. Makanya ketika tante gue menempati rumah itu, dirombaklah habis-habisan rumah itu gitu. Nah, sebetulnya gue pribadi itu sebetulnya anaknya nggak sensitif, jauh banget dari kata sensitif ya kan, sama sekali nggak bisa ngerasain hal-hal gaib lah kalau misalnya orang bilang gitu. Cuman memang gue ada beberapa pengalaman yang akhirnya memang nggak bisa dijelaskan lah dengan logika gitu. Pengalaman pertama gue itu waktu itu, jadi ketika gue tinggal di sana, dari awal stay di sana itu, di suatu pojok rumah itu, jadi di sana itu, jadi gimana ya gue ngegambarin rumahnya, intinya ketika lo masuk, ruangannya kan panjang begitu. Nah di sebelah sini itu, dulu tuh ada wastafel, samping wastafel itu, ada kulkas di sana gitu. Awalnya sih gue nggak ngeh gitu, kalau misalnya suara itu ya memang ternyata dia rutin suaranya gitu. Gue lupa di jam berapa, kalau nggak salah, sekitar jam 11 deh. Jadi suaranya itu bunyinya itu di pagi dan di malam gitu. Suara-suara apa?
Jadi kayak ada suara batu yang memang jatuh di atas kulkas, jadi bunyi petak begitu. Dan itu bunyinya itu tiap hari gitu. Awalnya gue nggak ngeh, sampai pada akhirnya waktu itu saudara pada ngumpul, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, gue ngedengerin saudara-saudara gue yang lain ngobrol, ternyata memang itu suara nggak lazim, karena pertama tiap hari. Dan jamnya itu tepat banget di jam, let's say kita sebut di jam 11 siang dan jam 11 malam lah ya, suara itu pasti ada tuh gitu. Nah sampai pada suatu hari sepupu gue yang di atas ini memang dia punya kelebihan bisa ngelihat hal-hal yang kayak begitu. Kalau dia sih udah ada pembicaraan, ini sih ada yang iseng, memang ada yang lemparin nih, kata dia gitu. Nah karena gue sendiri tidak bisa melihat hal-hal seperti itu ya, jadi ya udah bodo amat aja. Tapi yang pasti gue tahu itu bunyi selalu ada gitu. Nah sampai pada suatu hari kita punya kenalan yang memang kenalannya ini orangnya ya rajin ibadah lah gitu. Kebetulan sama saudara gue disuruh stay dulu dah di rumah gitu kan. Gitu karena si orang ini juga dia nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya dia stay di rumah berapa minggu gitu. Akhirnya diomongin lah nih, ini dalam rumah di kulkas nih kayak ada orang yang lempar batu, kata dia gitu kan, suaranya terus-terusan. Akhirnya mungkin diamatin sama dia, udah gitu pas pada suatu hari dia ngasih tahu lah kalau misalnya memang ini memang ada yang iseng ngelemparin batu ke atas kulkas, katanya gitu. Udah gitu sama saudara gue, ya udahlah tolonglah diilangin lah ini suaranya gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang iseng gitu, ya udah akhirnya gue nggak tahu caranya gimana, sama dia intinya yang dibantu untuk diilangin suaranya. Ya udah akhirnya berhenti itu suara. Tapi yang bisa gue pastikan adalah gue total tinggal di sana 11 tahun ya, mungkin 2 atau 3 tahun pertama ya gue mendengar suara itu tiap hari gitu. Gitu sih. Tapi itu kayak ada suara batu ya? Iya, kayak suara batu. Batunya kelihatan nggak? Nah itu dia, batunya tuh nggak kelihatan. Tapi kata si orang yang bisa ngelihat itu, katanya memang ada yang iseng ngelemparin batu ke kulkas itu, gitu. Tapi nggak pernah kelihatan ya? Nggak, kalau gue sih sama sekali yang ngelempar siapa, nggak. Batunya juga nggak ada? Nggak ada. Wow. Gitu. Ngeri itu pengalaman gue ya. Kalau gue sih so far, kalau misalnya selama berada di sana, itu memang ngedengernya suara-suara aja sih gitu. Ada lagi cerita yang kedua itu, jadi waktu itu sepupu gue nih ceritanya udah cabut nih, dia udah nikah, dia akhirnya pindah ke Bogor. Jadi di rumah itu cuma tinggal sepupu gue, suaminya, anaknya waktu itu udah lahiran anak kedua, sama gue. Jadi kita berlima total stay di rumah itu gitu kan. Nah pada suatu hari, pas lagi tidur malam-malam, itu kayak ada suara dari atas rumah gue tuh, kayak ada suara frame foto jatuh prang gitu kan. Jadi posisinya itu kan gue tidur di bawah, jadi di atas itu tuh kamar tante gue. Tante gue kan memang nggak tinggal di situ. Jadi kalau misalnya tante gue lagi nggak pulang ke Indo, itu rumah di atas tuh kosong gitu. Nah jadi kalau di atas itu, jadi ada kamar 4. Kamar yang di sini sama yang kamar tante gua ini tuh kayak ada lorong gitu. Nah di lorongnya itu ditaruh tuh frame-frame foto, memang banyak foto-fotonya gitu. Nah pada malam itu gua aja sampai kebangun ya, gara-gara gua ngedenger ada suara frame foto jatuh gitu kan, kayak suara pecah gitu. Dan gua kaget. Pas gua buka pintu ngelihat ke depan, herannya om gua sama sepupu guanya itu nggak ada yang keluar dari kamar gitu. Karena sepi keadaan, ya gue balik lagi lah ke kamar gitu kan. Gue masuk lagi ke kamar, kata gue gini, oh ya udah deh besok pagi coba kita pastiin ada memang ada yang jatuh nggak itu frame foto gitu. Ya udah akhirnya besok pagi pas gue cek ke atas, sama sekali nggak ada frame foto jatuh. Gue tanya sama om gue, karena memang yang suka matiin lampu atas tuh kalau misalnya pas subuh itu memang om gue gitu. Gue tanya om gue, om foto ada yang jatuh ya gitu. Terus kata om gue, hah nggak ada Din, kata dia gitu. Jadi ya udah, gue nggak tahu itu suara apa yang gue denger semalam. Padahal itu bener-bener ada banget di atas kamar gue, suara frame foto jatuh gitu. Gue kira ada, bahkan kayaknya nggak cuma satu foto kali yang jatuh gitu kan, karena saking kencengnya. Tapi ternyata om gue sama sekali bilang ya nggak ada yang jatuh, nggak ada apa-apa, kata gitu. Wah, berarti malam itu nggak ada yang dengar suara apa? Nggak ada.
Dan itu ada kejadian lagi, gue kejadian 2 kali yang kayak gitu ya. Tapi ada nih satu momen yang sampai sekarang itu masih gue inget banget gitu kan. Jadi ceritanya tahun kapan gitu ya, pokoknya mungkin sekitar tahun 2019. 2019 gue pindah ke kamar atas yang memang tadinya itu tempat gudang gitu, di samping kamar tante gue gitu. Nah di atas itu gue nggak tinggal sendiri, di kamar depannya itu ada sepupu gue juga, keponakan ya, anaknya sepupu gue itu yang memang udah gede, udah SMA lah waktu itu, kelas 3 SMA gitu. Nah pas gue stay di kamar itu, iya kalau kata saudara gue sih, gue dibilang cukup berani ya untuk nempatin kamar itu. Karena pertama memang kamar itu tuh nggak pernah ada satupun orang yang nempatin gitu di kamar itu, makanya dijadiin gudang di sana. Tapi karena waktu itu gue harus pindah ke atas, akhirnya dibongkar-bongkarin, dibersih-bersihin, gue stay di sana gitu. Memang hawanya sih waktu gue awal-awal tidur di sana sih panas ya, memang panas gitu. Tapi akhirnya lambat laun ya karena ditempatin ya akhirnya adem lah gitu kan, nyaman untuk gue tidurin di sana gitu. Nah pada suatu malam tiba-tiba gue itu benar-benar kekaget, lagi tidur pules, tiba-tiba itu kebangun gara-gara kasur gue itu benar-benar diguncang-guncang gitu. Diguncang-guncang, gue kaget, gue kira ada gempa. Gue langsung berdiri dari kasur gue langsung ngeliat ke kaca. Kebetulan di kamar gue itu memang kacanya gede, kaca bentuknya landscape gitu dan gede. Gue tuh berpikirnya kalau misalnya memang ada gempa, otomatis ini kaca goyang dong. Tapi itu enggak gitu kan. Gue langsung buka pintu kamar, gue keluar, gue ngeliat pertama keponakan gue nggak keluar dari kamarnya. Gue lihat ke bawah, sepupu gue yang ada di kamar juga nggak ada yang keluar dari kamar. Gitu. Ya udah, akhirnya dengan kebingungan antara sadar nggak sadar gitu kan, maksud gue ini gue mimpi apa sebetulnya ada gempa, tapi yang lain pada nggak ngeh gitu. Tapi kalau misalnya yang lain pada nggak ngeh, nggak mungkin banget, itu kenceng banget kasur gue bergeraknya gitu kan. Udah pagi-pagi bangun, ketemu tuh gue sama sepupu gue, dia mau berangkat sekolah. Gue tanya, Dam, semalam ada gempa ya? Terus kata dia, hah? Enggak, kata dia gitu. Kata gue, oh enggak, kata gue gitu. Pas gitu gue turun, ketemu sama sepupu gue yang cewek di dapur. Gue tanya, Kak semalam ada gempa? Terus kata sepupu gue, enggak kok, enggak ngerasain apa-apa. Din, emang kenapa? Oh enggak, kata gue gitu. Ya udah, gue sih sebetulnya nggak pernah ya dikasih lihat langsung gitu kan. Tapi ya itu dia, gesekan-gesekan gue cuma sebatas itu aja. Tapi iya. Gini, maksudnya selain lu nih, itu ada nggak sih yang pernah lihat? Oh, kalau misalnya selain gua, sebetulnya banyak banget. Di rumah itu ya maksudnya? Di rumah itu. Oh ya, gue bahkan punya ya cerita. Jadi ceritanya sepupu gue yang cowok nih, yang tadinya memang stay di atas itu, dia itu jadi ceritanya temennya dari Australia datang. Waktu itu namanya si James. Si James datang. Nah waktu itu kamar yang gua tempatin sekarang itu waktu itu belum jadi gudang. Nah dijadiin kamar tamu memang di sana gitu. Nah akhirnya si James ini tidurlah dia di sana gitu. Kalau nggak salah waktu itu dia stay di Indonesia itu sekitar 1 bulan ya. Dia sekitar 1 bulan. Pas minggu keberapa kebetulan gue yang jadi tour guide-nya dia. Karena sepupu gue ini pergilah sama pacarnya, jadi nggak sempet nih nemenin dia gitu. Nah akhirnya gue main sama si James ini kemana-mana gue ajak. Pada suatu hari kita pergilah nih ke Ragunan. Gue ajak nih ke Ragunan nih si James sama teman-teman gue. Gue bertiga sama temen gue sama si James ini kita ke Ragunan. Pas lagi di Ragunan, pas lagi jalan, pokoknya kita ngobrol-ngobrol. Lu percaya setan nggak? Bla bla bla. Terus kata dia, nggak, gue nggak percaya setan lah, kata gitu. Setan itu apa? Bla 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 gitu kan. Kata gue, wow, tipikal bule sekali gitu kan, nggak percaya yang namanya setan gitu. Akhirnya
Gue lupa lah ya pas malam keberapa, tapi yang gue inget adalah semenjak dia berikrar bahwa dia tidak percaya setan, ternyata dia dikerjain sama si setan itu yang memang ada di rumah gue itu gitu. Jadi ceritanya dilalahnya malam itu AC di kamar dia mati. Nah AC di kamar dia mati, akhirnya dia pindah nih ke kamar yang di depan gitu. Nah dia pindah di kamar yang di depan yang sekarang ditempatin nama keponakan gue itu. Pas dia lagi tidur di sana, kebetulan pada saat itu sepupu gue nggak ada tuh, dia lagi pacaran tuh ya kan, jadi dia sendirian tuh di rumah di atas gitu kan. Pas dia lagi tidur, tahu-tahu katanya gitu di samping kasurnya itu dia ngeliat ada cewek pakai kerudung, tapi kerudungnya hitam. Gue lupa dia pakai bajunya apa gitu kan, tapi kerudungnya hitam gitu kan. Dia kaget. Udah gitu dia langsung ngibrit ke sofa di depan TV. Jadi di atas itu ada TV, gitu ada sofa. Dia saking takutnya, dia akhirnya ke depan TV, dia nyalain TV. Tapi ternyata katanya itu si hantu itu, gue nggak tahu sih itu hantu atau apa sosok lah ya. Iya si sosok itu ngikutin berdiri di belakang dia. Sampai pada akhirnya sepupu gue sampai pulang ke rumah. Udah gitu nanya kan, lo ngapain masih bangun? Terus kata sepupu gue, kata si Jamesnya, oh enggak, kata gitu kan, nggak apa-apa, kata gitu. Ya udah akhirnya mereka ngobrol. Gue kan belum tahu tuh kejadian itu gitu kan. Nah pagi-pagi gue berangkat kuliah, dia di rumah. Ternyata pas sorenya sepupu gue yang tinggal di bawah itu nanya ke gue, Din, si James tadi cerita, kata dia gitu. Cerita apa kak? Kata gue gitu. Ya pokoknya dia ceritain tuh apa yang tadi gue ceritain itu kan. Terus kata sepupu gue, tapi dia ngira itu Dini, kata gitu. Kata gue, kata gue, ngapain gue malam-malam naik ke atas, kata gue gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gue ketemu dia, gue cerita. Terus gue dengar dari Iko katanya lo semalam ngeliat ada cewek di kamar lo. Iya, kata itu lo kan, kata gitu. Kata gue, nggak mungkin lah, kata gue gitu ya, gue naik ke kamar malam-malam, enggak lah, kata dia tuh. Gue kasih tau dong itu hantu, no impossible. Dia masih tetap deny lah kalau misalnya itu tuh sebetulnya hantu gitu. Ya karena nggak percaya, jadi ya mungkin dikerjain kali, dikasih lihat kali akhirnya. Gitu. Oh gitu. Sok gue juga merinding denger ceritanya, gila ya. Jadi si bule itu bener-bener ngelihat jelas ya. Sampai bener-bener diikutin segitu bule ya. Maksud gue yang memang stay di sana aja nggak pernah tuh dikasih lihat sosok yang benar-benar real gitu. Lah ini dia cuman datang berlibur, bule lagi malah dikasih lihat gitu. Jadi gitu rumah sih. Itu emang ngeri ya, Mbak ya? Rumah itu memang sebetulnya memang ngeri sih. Jadi ya jadi kalau misalnya gue dengar cerita pokoknya history dari rumah itu. Rumah itu memang dulunya itu dimiliki keluarga yang memang anaknya itu cewek, kayaknya belum umur 17 tahun. Ya, gue lupa lah ya exact age-nya itu berapa gitu, tapi yang pasti dia di bawah 20 dia itu meninggal gitu, cewek gitu. Dan katanya memang ada arwah perempuan yang memang tuh dia tuh jadi kayak bener-bener jadi penghuni di rumah itu gitu. Bukan gue aja yang bilang, temen gue yang pada bisa ngelihat, kayak Dinut yang kemarin jadi narasumber di sini, sama dia juga bisa merasakan hal itu gitu. Udah gitu temen kuliah gue yang pernah gue ajak main juga waktu itu juga pernah dikasih lihat gitu. Jadi ya memang rumah itu memang ada sih, cuman so far gak pernah yang ganggu gue. Sepupu-sepupu gue yang ada di rumah pun yang di bawah ya paling cuma dikasih lihat penampakan aja. Kayak sebetulnya penampakan gue pernah dikasih lihat waktu itu mungkin di tahun 2019 deh kayaknya. Lagi bulan puasa, itu posisinya bulan puasa ya. Jadi gue di rumah itu sama keponakan gue. Jadi kita bertiga nih di rumah itu. Gue, ponakan gue Zahra yang waktu itu tuh mungkin umurnya masih 3 atau 4 tahun gitu. Sama keponakan gue yang si Abdan ini yang memang udah SMA gitu. Nah posisinya itu dia lagi tidur di sofa. Ini masih pagi loh. Bahkan belum jam 10 pagi gitu kan. Nah sepupu gue ini sama suaminya lagi pergi keluar. Jadi gue di rumah itu cuma bertiga doang gitu. Nah gue lagi nonton kartun
sama si Zahra ini di depan TV. Pas gue lagi nonton begini, tiba-tiba gue dari ekor mata tuh ngelihat ada yang jalan nih dari dapur. Jadi ini ya TV, di sini tuh dapur. Ya jadi gue lagi nonton TV sama ponakan gue, di sini dapur. Tiba-tiba dari dapur itu gue ngeliat dari ekor mata ya, itu ada yang jalan ke arah keluar gitu. Kalau misalnya di rumah gue itu keluar di belakang itu tuh ke arah saung sana. Dan itu tuh pintunya itu pintu kayak besi gitu, which is kalau lo buka itu tuh pasti ada suaranya, nggak mungkin dia nggak mengeluarkan suara gitu. Dan ketika gue ngeh pas dia udah lewat begitu, kata gue siapa yang lewat, kata gue gitu kan. Bahkan gue bersuara gitu ngomongnya gitu. Ponakan gue mah nggak ngeh ya karena dia masih kecil kan. Akhirnya gue cek ke sofa, keponakan gue si Abdan itu dia masih tidur di situ. Dia masih tidur anteng di situ. Pas gue ngeliat ke arah dapur buat ngecek, gak ada siapa-siapa. Pintu pun kekunci. Memang di rumah gue itu kalau misalnya kondisinya even siang, pintu yang belakang itu memang selalu dikunci gitu. Ya jadi ya udah, gue nggak tahu itu siapa yang lewat gitu. Gitu aja. Berarti banyak banget ya hal-hal yang dirasain di rumah itu ya? Banyak, sebetulnya banyak. Tapi maksudnya gini, pernah nggak sih bener-bener yang ada interaksi gitu maksudnya? Yang ada interaksi maksudnya nggak pernah ya? Paling cuma diliatin sosok ini, sosok itu gitu. Yes, kalau gue sih, ya kalau gue sih yang even yang lewat pun gue nggak tahu dia itu cewek atau cowok, itu gue nggak tahu gitu kan. Cuman memang ini mungkin jadi cerita terakhir ya, karena memang sebetulnya banyak banget cerita di sana. Cuman ini gue jadiin penutup aja cerita yang ini. Baru kemarin banget kejadiannya, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu lah. Kan gue udah pindah nih dari rumah itu. Sekarang kan gue ngekos di Depok. Gue udah nggak stay di sana lagi. Jadi di atas itu kamar ya udah kosong aja gitu. Mungkin itu nanti akan ditempatin sama tamu gitu kan, kamar gue itu gitu. Tapi keponakan gue yang si Abdan itu sekarang udah lulus, dia masih stay di atas gitu. Nah tapi gue diceritainnya lucunya nih sama sepupu gue yang masih kelas 5 SD, namanya Zubair. Kalau gue manggilnya Bair ya kan. Pas akhirnya kita ketemu, dia cerita, kak semalam Bair abis lihat hantu gitu kan ya. Apa sih namanya, kata gue, di mana be, kata gue gitu kan, jam berapa, kata gue gitu kan, jam 11, kata gue, kok Bair jam segitu belum tidur? Iya, Bair lagi main FF sama temen-temen Bair, kata gitu. Jadi ceritanya malam itu ada 3 orang temennya itu yang nginep gitu. Jadi mereka main gitu kan, main FF di ruang tamu. Nah memang kalau misalnya lo duduk di ruang tamu itu tuh bisa ngeliat langsung ke kamar gua, ada lorong untuk ke kamar tante gua gitu kan. Pas dia lagi duduk di sana, dia itu ngeliat katanya ada cewek jalan dari arah kamar tante gua, udah gitu udah masuk aja ke kamar gua gitu. Dan ketika dia lagi ngeliat cewek itu, dia kaget, dia langsung panggil temennya, udah gitu temennya herannya, teman-temannya juga ngeliat. Kata gua, Bair bohong nih, kata gue gitu. Beneran kah, kata gitu kan. Kalau misalnya nggak percaya, tanya aja sama teman Bair, kata gitu kan ya. Kita semua ngeliat, kata gitu. Udah masuk aja ke kamar kakak, ngilang, kata gitu. Setelah itu mereka langsung pada kabur, pada langsung meringkuk di depan TV tuh. Kebetulan pada tidur di situ semuanya. Udah jadinya pada tidur semalamnya itu nggak jadi ngelanjutin main FF gitu katanya. Wow. Bahkan keponakan gue aja dikasih lihat, gue nggak pernah dikasih lihat. Wah gila. Gitu sih. Berarti memang apa sih, penampakan itu semuanya hampir pernah ya? Pernah. Di rumah itu ya, pernah ngeliat ya? Bahkan gue rasa kayaknya sepupu gue yang si Kaiko ini yang memang dia dari dulu tinggal sana, sebetulnya dia itu juga pasti pernah lah diliatin atau apa. Cuman dia itu nggak pernah cerita karena nggak mau ngebuat orang yang stay di sana tuh takut gitu. Jadi kalau gue pribadi nggak pernah ngedengar cerita horor dari dia sih gitu. Tapi sekarang rumah itu masih ditempatin kan? Masih ditempatin, malah nyaman banget kok. Buktinya ya gue bisa 11 tahun tinggal di sana gitu, karena ya udah memang nyaman banget gitu. Cuman kan ya kita kan hidup di dunia ini kan ya kita berdampingan juga ya sama yang lain ya. Prinsip gue dan keluarga gue yang ada di rumah itu adalah ya udah masing-masing aja, selama kita nggak mengganggu satu sama lain ya udahlah, hidup aja gitu barengan gitu.
Wow. Gila ya sob ya. Walaupun kita harus berdampingan dengan ya dengan dunia yang seperti itu, tapi tetap aja bikin kita merinding juga ya kalau dengar dari cerita Mbak Dini. Hampir satu rumahnya bisa ngelihat dan ngerasain pengalaman-pengalaman gaib yang ada di rumah itu ya. Wow. Thanks Mbak Dini. Sama-sama. Untuk ceritanya, gila ceritanya seru banget sih. Sama-sama. Sob, gitu aja cerita dari Gentayangan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.